Jadi aku nggak pengen banget sampai ada anak-anak yang terbatas mimpinya gitu karena keterbatasan finansial gitu. Karena itu sebenarnya sesuatu yang bisa banget dibantuin oleh orang lain. Dengan anak-anak kita berpendidikan tinggi, nantinya anak-anak Indonesia bisa mengisi posisi-posisi penting di dunia di masa yang akan datang. Oke, nah aku lihat nih kamu tuh punya dorongan yang sangat besar untuk terus membantu orang ya gitu di berbagai bidang. Salah satunya melalui aplikasi Kita Bisa dengan kamu bikin beasiswa limitless. Betul ya. Nah itu aku jujur bingung ya waktu itu. Kamu kan dokter punya concern di public health, tapi ketika melakukan penggalangan dana gitu, tapi terus concernnya ke pendidikan gitu dan bukan misalnya untuk memberikan paket makanan sehat gitu kayak. Boleh nggak sih ceritain gitu kayak kenapa sih kamu memilih gitu untuk menggalang dana saat ini untuk beasiswa gitu untuk pendidikan? Oke, mungkin menurut aku sebenarnya basis dari semuanya gitu ya, kita mau berkarir apa aja tuh awalnya dari pendidikan yang bagus dulu gitu. Mau jadi dokter, mau jadi MC, mau jadi apapun pasti dari pendidikan dulu. Dan pendidikannya aku concernnya di anak-anak dulu gitu ya. Jadi di SD sampai yang pendidikan S1. Kenapa aku concern di sana apa ya? Mungkin kalau aku kasih bantuan sosial atau aku kasih misalnya paket sembako segala macam, itu sifatnya lebih short term ya, jadi ngebantuin pada saat itu gitu. Tapi setelah itu aku nggak tahu nanti nasib orang-orang yang aku bantu akan seperti apa. Tapi kalau bantu di pendidikan itu impactnya lebih long term gitu. Jadi kalau misalnya nih kayak penerima benefit beasiswa limitless kemarin ada yang udah niat mau keluar sekolah tadinya karena nggak bisa bayar SPP, terus tiba-tiba dapat bantuan beasiswa, terus akhirnya dia bisa lanjut sekolah, itu jadi sesuatu yang matters banget buat aku gitu, karena hidupnya akan berubah gitu kalau dia sekolah atau nggak sekolah tuh akan beda banget gitu impactnya. Jadi I guess karena itu lebih long term sih kalau di pendidikan investasinya. Boleh diceritain nggak sih kayak awalnya kamu kepikiran untuk bikin beasiswa ini tuh apa yang terjadi gitu sampai kamu mau bikin beasiswa ini? Sebenarnya tuh awalnya aku kan bikin bukunya tentang pendidikan, tentang perjalanan pendidikan, judulnya Limitless. Dari situ emang yang sold out terus itu ya? Iya, belum restock lagi dari penerbitnya. Iya, jadi dari buku itu scale up lagi ke mentorship. Jadi bantuin anak S1 biasanya, terutama S1 yang sebidang sama aku sih, public health sama kedokteran. Kamu mentoringnya biasanya bentuknya kayak gimana? Virtual. Jadi biasanya satu batch aku terima 10 orang. Terus dari situ one on one masing-masing mentorship gitu. Maksud aku kayak apakah di bidang akademiknya atau lebih ke arah misalnya personal life-nya tapi yang berhubungan dengan pendidikan mereka gitu? Di bidang pendidikannya specifically gitu. Jadi terutama misalnya teman-teman yang kayak mau S2, jadi misalnya kelas personal statement atau kelas CV gitu. Jadi bantuin mentorshipnya itu. Terus kemudian dikontak sama Kita Bisa gitu, mau nggak penggalangan dana untuk beasiswa teman-teman yang terdampak COVID-19 gitu untuk pelajar. Terus aku mikir kayak kalau di incorporate sama Limitless yang emang udah mentorship sama buku kayaknya cocok banget gitu dan akan complementing. Jadi ya udah, jadi lanjut deh ke jadinya beasiswa Limitless, dan di situ ngasih beasiswa untuk teman-teman dari SD sampai S1 untuk pendidikan mereka. Itu prosesnya berapa lama tuh dari kamu ada ide juga gitu bareng sama aplikasi Kita Bisa untuk bikin beasiswa sampai akhirnya dimulai gitu proses penggalangan dana dan juga pendaftarannya gitu untuk anak-anak ini? Cepet ya kayaknya aku baru mulai sekitar sebulan atau 2 bulan yang lalu di kontak sama Kita Bisa. Waktu itu target dananya sekian, terus dengan durasi 20 hari kalau nggak salah. Tapi dalam 1 hari udah terpenuhi gitu target dananya. Terus keren banget. Akhirnya dari tim Kita Bisa, Kak coba dinaikin lagi gitu. Targetnya dinaikin lagi, sehari kemudian terpenuhi lagi, dinaikin lagi sampai 3 kali akhirnya. Gitu. Dan sampai 3 kali sekarang udah terpenuhi targetnya. Cuma akhirnya kita mikir untuk dibikin sustain aja nih, untuk dibikin long term, jadi nggak ada deadline-nya. Jadi sampai sekarang penggalangan dananya masih lanjut, nggak ada target dana khusus gitu. Apa plan kamu ke depannya untuk beasiswa Limitless? Kalau nggak salah tuh sekarang tahap pertamanya pendaftaran penerima beasiswa udah ditutup ya gitu, lagi proses gitu. Nah, ke depannya apa sih harapan kamu untuk beasiswa Limitless? Harapannya sih moga-moga semakin banyak donasi yang masuk, dan dari aku sendiri juga pengen berdonasi secara pribadi juga gitu ya.
Jadi pengennya semakin banyak anak-anak yang terbantu pendidikannya, dan aku harapannya sih mungkin lebih proporsional gitu ya. Anak SD, SMP, SMA, sama S1-nya masing-masing terbantunya sama gitu jumlahnya. Jadi mudah-mudahan pendidikan di Indonesia bisa lebih maju juga. Amin. Oke. Nadira, kita punya sedikit hadiah buat kamu. Nih. Ini ada hadiah buat kamu belum pernah nonton. Belum. Nama saya Vicky Dajinganto. Kalau di SMK Burabari, saya mengambil jurusan perhotelan. Bisa menjadi orang yang lebih sukses biar punya masa depan yang bagus. Cita-citanya jadi polisi. Iya, ini aku ceritain ya tadinya mau berhenti sekolah, terus akhirnya kemarin gurunya WhatsApp gitu, jadi Vicky tadinya udah ngajuin mau berhenti sekolah, terus besoknya tahu-tahu bayar UKT, bayar SPP, jadi makasih banget ke beasiswa Limitless, jadi seneng banget. Seneng banget. Si Vicky kenapa tuh waktu itu mau berhenti sekolah? Jadi dia udah nunggak 12 bulan ya kalau nggak salah gitu, jadi udah nggak ada pilihan lain lagi selain untuk berhenti aja gitu. Aku baru tahu dia jualan kerupuk. Iya, dia jualan kerupuk. Oke, kita punya satu hadiah lagi. Terima kasih banyak yang bantu kita, anak kita bisa lulus. Terima kasih. Aduh, sedih banget ya. Sedih sih, kayak aduh. Aku selalu kalau dimakasihin gini jadi aduh gimana ya? Gimana? Coba gimana? Kayak sebenarnya bukan aku yang membantu juga gitu, tapi dari banyak teman-teman, tapi bisa contribute di program yang kayak gini, bisa actually bantu orang. Seneng banget dan terharu banget sih. Kamu udah pernah ketemu belum sih sama anak-anak ini? Belum pernah. Jadi pengen banget sih. Pengen banget. Langsung. Jadi seneng ya lihat video ini ya gitu, dan ini ibunya ya langsung ya ngomong happy banget. Aduh, nah kita sebenarnya ada satu lagi. Halo Kak, aku Sari Inta Rahayu, anak kedua dari 4 bersaudara. Bapakku kerja sebagai buruh bangunan. Apabila tidak ada kerjaan sebagai buruh bangunan, kerjanya serabutan. Sering bantu-bantu ibu di sawah. Dari awal, orang tuaku bilang, bukan mereka nggak setuju. Mereka pengen banget aku jadi sarjana. Tapi, aku harus paham keadaan. Kalau orang tua tuh gak mampu, keadaan kita emang bener-bener gak ada. Ngejar kuliah ini awalnya juga aku ikutan SNM, aku gagal ikutan SPAN PTTKIN, aku gagal. Terus ikutan SBM, aku juga gagal. Ikutan jalur mandiri, aku juga gagal. Dan akhirnya aku nyoba cari-cari kampus swasta. Alhamdulillah aku lolos di kampus sekarang yang aku kuliah ini di jalur beasiswa. Aku pengen banget jadi ahli gizi karena aku punya fokus perhatian banget sama anak-anak yang gizinya tuh buruk gitu. Gizi yang baik kan mempengaruhi kualitas manusianya itu sendiri. Kita emang gak bisa melahirkan semua anak dari rahim kita, tapi kita bisa melahirkan banyak anak yang sehat dari pengetahuan yang kita bagi. Kok bisa pas banget sih? Gila ya? Concernnya Sama banget. persis ya. Iya. Dan dia juga salah satu penerima beasiswa kamu, bener ya? Iya kan? Bener-bener bisa sama, pas makanya terus banget. pas lihat ini kita kayak oh ini harus kita tunjukin nih ke Nadira. Iya, Bener-bener sama banget. Iya ya, itu exactly yang aku pikirin sih. Mudah-mudahan bisa terpenuhi deh dia cita-citanya. Amin. Gimana perasaan kamu lihat berita dari 3 anak ini, dan ini baru 3 dari berapa banyak di tahap 1 ini tuh? Di awal itu ada 4, ya? yang sekarang ada 6 lagi. Ada 6 lagi. Oke. Gimana nih kamu
berarti pertama kali ya baru lihat respon dari anak-anak ini, gimana nih perasaan kamu? Iya, jadi aku tuh ada yang beberapa yang aku emang ngobrol langsung, ada 2 orang yang aku ngobrol langsung, tuh udah sedih banget denger ceritanya. Tapi kalau nonton yang tadi lebih sedih lagi karena lihat bukan cuma dari mereka ya, tapi lihat dari keluarganya, terus actually kehidupan hari-harinya seperti apa. Jadi senang juga bahwa beasiswanya tepat sasaran dan hopeful juga karena mereka masih semangat buat jalanin pendidikan gitu. Cuma terbentur masalah finansial aja. Jadi rasanya sedih tapi senang, bersyukur dan jadi hopeful juga sama masa depan anak-anak kita sih. Oke, apalagi Vicky tadi kamu baru tahu juga dia jualan kerupuk ternyata ya. Pertama kali baru tahu gitu. Itu juga pasti berat banget ya buat dia sambil kerja terus sambil sekolah gitu. Duh, semoga beasiswa Limitless ini pokoknya bisa terus jalan sampai kapanpun dan bisa membantu lebih banyak adik-adik kita untuk sekolah. Amin. Ya gitu. Dan mungkin Sari nanti bisa menjadi the next Nadira Afifa ya, melanjutkan nanti karena sama persis ya. Loh, tadi sama yang kita ngobrol-ngobrol dari tadi lucu banget sih. Aduh, semoga bisa benar-benar bisa menjadi generasi penerus bangsa yang membuka jalan lebih lebar lagi ya bagi teman-teman yang lain. Amin. Pernah nggak sih kamu kepikiran ini soal donatur kamu gitu specifically? Iya. Jadi sebenarnya aku nggak pernah kepikiran kalau yang donasi tuh akan sampai 10.000 orang. Itu lebih dari 10.000 orang. Jadi yang aku salut adalah banyak yang aku lihat yang donasi ini sebenarnya mereka juga bukan orang yang mampu gitu, bukan orang yang mungkin kayak tadi masih ada anak kecil atau orang yang udah dewasa tapi sebenarnya kesulitan juga finansialnya, tapi still mereka mau donate gitu. Dan mereka percaya dengan memberi mereka bisa dikabulkan juga doa-doa baiknya. Jadi aku salut banget sih sama orang-orang baik yang donasi di Kita Bisa gitu. Jadi harapan aku semoga teman-teman yang menerima beasiswa Limitless bisa melanjutkan pendidikannya sampai setinggi mungkin. Jadi aku nggak pengen banget sampai ada anak-anak yang terbatas mimpinya gitu karena keterbatasan finansial gitu. Karena itu sebenarnya sesuatu yang bisa banget dibantuin oleh orang lain. Dan aku harapannya semoga dengan anak-anak kita berpendidikan tinggi, nantinya anak-anak Indonesia bisa mengisi posisi-posisi penting di dunia di masa yang akan datang. Mimpi aku sebenarnya masih banyak banget sih to-do list yang mau aku lakuin. Salah satunya aku mau ngambil spesialis kan, jadi aku mau lebih fokus ke nutrisi dan anak. Harapannya dengan aku udah spesialis, udah S2, nanti bisa aku lebih fokus untuk ngebantuin lebih banyak orang lagi. Nantinya aku bisa lebih profesional untuk ngisi posisi-posisi penting di pemerintahan atau di non-profit yang fokus di kesehatan.